pagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di acara ibadah doa fajar pada saat ini. Sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang ada di masa depan kami. Engkau Allah yang memberkati kami saat ini ketika kami masih boleh bernafas, dan Allah yang sudah menolong kami melewati tahun 2020 dengan berkat yang sungguh luar biasa. Saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat-Mu sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk kami dapat menjalani kehidupan hari demi hari di sepanjang tahun 2021 yang sudah kami masuki ini dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dipimpin untuk kami boleh memahami, kami boleh dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bapak dan Ibu, judul dari renungan pada pagi hari ini adalah Kita Bukan Pemeran Utamanya. Ayat yang akan mendasari renungan kita adalah diambil dari Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Bersama-sama kita akan merenungkan, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan sebagai dasar renungan kita. Markus pasal 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. LAI memberi judul Siapa yang terbesar di antara para murid. Ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Ayat 37, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kita bukan pemeran utamanya. Demikian judul renungan kita. Barangkali kita pernah mendengar beberapa lagu-lagu sekuler yang merefleksikan dari bahasa yang ditulis oleh pencipta lagu tersebut sebagai proses atau bagian dari pengenalan pencipta lagu kepada penciptanya. Beberapa di antaranya ada nama Glenn Fredly, Ebit G.A.D, Tony Kuswoyo, Mus Mujiono, Dian Pramana Putra, Sam Bimbo, dan beberapa pencipta lagu yang barangkali di era masa kini kita bisa menyebutkannya lebih banyak lagi. Seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika beliau memasuki kota Yerusalem, Tuhan bisa memakai batu untuk memuji namanya. Batu itu benda mati. Lirik sebuah lagu juga benda mati, namun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa pencipta kita. Saya pribadi ketika merenungkan apa yang harus disampaikan dalam renungan di pagi hari ini, saya terinspirasi oleh lirik lagu dari grup musik Sheila on 7. Lagu ini ditulis oleh Eros Chandra dan judulnya adalah Film Favorit. Dan ya sekilas lirik lagu tersebut mungkin tidak rohani-rohani banget gitu ya. Tetapi saya khusus secara pribadi saya merenungkan lirik lagu ini sepanjang tahun 2020. Lagu ini cukup sering saya nyanyikan di mobil.
Dan kadang-kadang istri saya juga nggak tahu nih lagu apa gitu ya, tapi saya sering menyanyikan untuk menguatkan diri saya sendiri atas eksistensi saya melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Saya cuplik beberapa lirik yang mungkin ini menguatkan saya gitu ya. Tertulis seperti ini: terkadang hidup menggariskan misteri yang tak akan pernah bisa aku pahami, seperti aku yang tak pernah berhenti mencari celah menaklukkan hati. Mereka bilang, cobalah kau sadari, misteri ini harusnya disudahi. Aku mencoba sederhanakan ini agar semua orang memahami. Dan lirik lagunya adalah, sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba, walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Di sini saya menggambarkan diri saya ketika saya menghadapi misteri kehidupan ini. Ini bukan tentang seseorang yang mencoba mengejar-ngejar pacarnya kayak di video klipnya ya, tetapi bagaimana saya memahami misteri Tuhan dan kehidupannya. Dan ketika saya hanya sebagai pemain, bukan pemain utamanya dalam film yang disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan saya, itu cukup sekali. Nah, ini pemahaman sederhana saya. Nah, tetapi apa kata firman Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Dalam pembacaan di Markus pasal 9 ini sempat terjadi diskusi atau perdebatan di antara murid-murid Yesus. Jadi ceritanya mereka lagi berjalan mengikuti Yesus dalam perjalanan untuk melakukan penyembuhan terhadap orang yang sakit, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sampai mereka menanyakan, siapa yang terbesar di antara kita? Nah, Yesus sendiri menjelaskan bahwa yang terbesar adalah yang terkecil. Bahkan dengan memperagakan hal yang ini sangat Yesus banget gitu ya. Yesus itu berpihak pada orang lemah. Yesus memeluk seorang anak kecil dan mengatakan, siapa yang menyambut aku seperti seorang anak kecil ini? Dia menyambut aku, tapi bukan aku katanya, tetapi dia yang mengutus aku. Ini luar biasa loh. Jadi yang paling kecil pun disebutkan, tetapi bukan tentang Yesus, tetapi justru tentang Bapaknya. Ini luar biasa sekali kalau kita merunut cara berpikirnya murid-murid Yesus itu adalah siapa yang tertinggi adalah siapa yang memegang otoritas, siapa yang paling dibanggakan, siapa yang paling melakukan banyak hal. Tetapi tidak seperti itu yang disampaikan oleh Yesus. Siapa yang terbesar hendaklah menjadi yang terkecil. Dan bahkan ketika kita sudah menjadi yang terkecil, ternyata ada hal yang lebih kecil lagi, yaitu Yesus Kristus sebagai sentral dari kekristenan. Beliau menyampaikan bukan tentang saya, tapi tentang Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus meneladankan dan mengajarkan siapa yang terbesar harusnya yang terkecil. Bahkan ketika Yesus adalah sebagai pemeran utama, beliau tidak menegaskan itu kepada murid-muridnya. Dia tetap, saya ini adalah pribadi yang diutus oleh Bapakku. Dalam dunia perfilman itu dikenal istilah pemeran utama, pemeran pembantu, dan pemeran figuran atau aktor pengganti. Pemeran utama itu biasa diisi dengan tokoh-tokoh utama. Tokoh-tokoh yang biasanya tuh nama-nama beken gitu ya. Dan biasanya kalau dapat penghargaan sekelas Piala Citra, FFI, Oscar, Golden Globe, biasanya ini yang paling ditunggu, aktor utama pria terbaik atau aktor wanita utama yang terbaik. Tapi ada juga peran pembantu. Peran pembantu biasanya yang mendukung konsep cerita. Tetapi hampir tidak pernah ada tuh peran figuran terbaik, itu nggak ada. Nah, ini yang kita akan bahas bersama-sama.
Kita mungkin pernah sempat mengingat ya, ada satu kejadian yang menarik ketika aktor senior Indonesia, pria, inisialnya RS gitu ya. Waktu itu pernah ada film Marvel Captain America Civil War. Wah, kita tuh dikejutkan di suatu pagi baca berita gitu ya, bahwa aktor RS ini ternyata akan ikut bermain dalam sequel film Marvel Captain America Civil War waktu itu. Dia menceritakan, bahkan ada foto-fotonya gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Civil War dirilis, adegan tentang RS ini tidak ada. Nah inilah, ketika pemeran figuran atau pemeran pembantu mencoba berperan sebagai pemeran utama dan menjelaskan ke media, produser dan sutradara itu punya otoritas. Ini bocorkan rahasia film nih, nggak usah dipakai gitu ya. Ini manusia. Jadi ternyata pemeran pembantu bukan pemeran utama. Ini terjadi bahwa ketika kita merasa bahwa kita pemeran utama, padahal kita pemeran pembantu, dunia juga bisa menghakimi kita. Dalam konteks Israel dan cerita Natal yang kita sudah lewati, yang bulan Desember kemarin kita bergumul, kita menikmati suasana Natal yang luar biasa di gereja kita. Mari kita pilih siapa pemeran utama, siapa pemeran pembantu, siapa pemeran figuran di cerita-cerita Natal itu. Nah, kalau pemeran utamanya sudah pasti Yesus Kristus. Pemeran pembantunya, oh iya, tentang pemeran utama selain Yesus Kristus, ada juga loh pemeran utamanya yang atau oknum yang ingin jadi pemeran utamanya. Herodes pemeran utama, ingin menjadi yang utama gitu ya. Terus ada juga ahli Taurat, imam besar, orang-orang Farisi. Pemeran pembantu ada Yusuf, ada Maria, ada juga orang Majus, ada gembala-gembala. Nah, kalau yang pemeran figuran itu ada beberapa di antaranya tuh yang pemilik penginapan dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari pemeran utama, pemeran pembantu, pemeran figuran. Nah, pemeran utama adalah tokoh sentral, tetapi luar biasa. Seperti tadi Yesus sampaikan di Markus pasal 9 ayat 36-37 tadi, bahwa bagi Yesus, saya ini bukan pemeran utama. Pemeran utamanya adalah Bapa yang mengutus saya. Padahal jelas sekali, kekristenan tokoh utamanya adalah Yesus Kristus. Seringkali kita tergoda seperti Herodes, padahal dia bukan siapa-siapa, dia ingin jadi pemeran utama. Ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi juga ingin menjadi yang menentukan nasib seseorang, yang menentukan nasib sebuah bangsa. Allah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, kita imani, dan kita baca dari Alkitab, beliau sangat lekat dengan kehidupan justru kepada orang-orang yang lemah. Justru kepada pemeran pembantu, pemeran figuran ini, Yesus ini lekat ya, kepada Maria, kepada Elizabeth, kepada gembala-gembala. Saya sempat ngobrol dengan istri saya, luar biasa loh gembala ini loh. Kadang-kadang kita bayar mahal untuk beli tiket konser sebuah tontonan atau opera gitu ya. Itu jutaan kita harus bayar. Kita harus keluarkan biaya sangat besar. Tapi bayangkan, gembala kaum marginal mendapatkan persembahan pujian dari bala tentara surga. Yang kita imani bahwa paduan suara itu tentu jauh di atas dari paduan suara manapun di dunia ini. Tetapi ini yang nonton cuma beberapa orang, mungkin lebih banyak paduan suara malaikat dibanding yang nonton. Nah, inilah yang luar biasa, bahwa Tuhan itu lekat dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang marginal, orang-orang yang bukan siapa-siapa. Nah, kita masih ingat cerita tentang pemungut cukai yang pulang sambil memukul-mukul. Saya ini orang berdosa, saya ini orang yang tidak layak. Sementara orang
ahli Taurat, imam kepala itu, ahli orang-orang Farisi, pulang dengan merasa dirinya dibenarkan oleh Tuhan. Saya tidak mencuri, saya tidak melakukan dosa. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Justru pemungut cukai inilah yang dibenarkan, karena yang menempatkan dirinya betul dia hanya sebagai pemeran figuran gitu. Bukan pemeran utama. Nah, dalam kondisi seperti saat ini kita membaca media. Ya, dalam 3 hari ini saya mengamati bahwa tahun yang akan kita jalani di 2021 ini tantangannya cukup seru. Ketika dunia di luar bangsa kita sedang bergumul memasuki pandemi gelombang kedua, gelombang ketiga, kita gelombang 1 aja belum beres. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa di wilayah Eropa, khususnya di Inggris, sudah mulai gelombang ketiga untuk pandemik ini. Kalau bicara ketakutan, kita ketakutan. Kita mungkin akan berpikir, wah ini belum selesai, kok masih ada lagi gitu ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya sampai saat ini belum ada pemeran utama yang bisa menyampaikan ini selesai. Sayalah pemeran utamanya gitu. Negara manapun, pemimpin negara manapun, ilmuwan manapun yang konon katanya mana yang lebih pintar, mana yang lebih paham mengenai masalah ini, tidak ada pemeran utama. Lalu apa yang bisa kita perbuat dengan kondisi seperti saat ini? Jadi kehidupan manusia itu ditentukan faktor 90 dan 10. Jadi 90% itu adalah kondisi di mana manusia itu bisa mengambil keputusan, bisa mengontrol, bisa mengendalikan. Yang 10% ini tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan. Itu sebagai hal yang sudah kita terima saja gitu. Tetapi uniknya manusia tidak berfokus ke 90 ini. Manusia lebih senang membahas yang 10% yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga ketakutan ini berada pada area 10% ini. Padahal 90% ini adalah area yang bisa kita pilih, area yang bisa kita tentukan, area yang mungkin lebih menggerakkan kita untuk berpikir positif. Dan saat ini kita memilih yang 90% ini. Ketika kita tidak bisa mengendalikan yang 10% ini, jangan sampai 10% ini mempengaruhi 100% kehidupan kita. Ketakutan-ketakutan ini, hal-hal yang mengkhawatirkan ini, mari kita memilih yang 90%. Di mana kita bisa memilih untuk mempercayakan kehidupan kita kepada pemeran utamanya. Dan bukan kita pemeran utamanya. Karena seperti tadi penjelasan di atas, tidak ada satupun orang yang sekarang bisa mengklaim saya pemeran utamanya, saya bisa mengendalikan kondisi seperti saat ini. Tempatkan diri kita hanya sebagai pemain figuran. Syukur-syukur pemeran pembantu, tetapi sebenarnya kalau buat saya lebih senang jadi pemeran figuran aja deh. Kadang-kadang cuma di shoot, kalau film itu cuma kakinya doang atau cuma posturnya, wajahnya nggak kelihatannya, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita akan ikut alur cerita, kita akan ikut sutradara mau buat apa. Kita jadi pemain figuran. Dan sementara pemeran utamanya tetap Yesus Kristus yang meneladani kerendahan hati, meskipun beliau ini bisa melakukan sebagai pemeran utama. Sebagai bukti, Tuhan Yesus adalah pemeran utama pada saat kita kekurangan makan. Mukjizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus juga pemeran utama pada saat kita kekurangan harapan dan sukacita. Beliau sudah pernah melakukan ketika melakukan mukjizat air menjadi anggur di pernikahan Kana. Dan bahkan ketika seorang anak muda tidak punya harapan karena dia dikuasai oleh roh-roh jahat, Tuhan Yesus membebaskan orang muda dari kerasan. Tuhan Yesus juga aktor utama, pemeran utama untuk pemulihan atas sakit penyakit ini yang sekarang kita lagi bergumul, sakit penyakit. Kita nggak jelas apa penyakitnya. Oh, semuanya COVID, oke. Tetapi apakah kita masih punya harapan bahwa Yesus juga berkuasa atas COVID ini?
Saya juga nggak tahu nih selama tahun 2020 kemarin saya udah kena berapa kali gitu ya. Fisik saya pun mirip-mirip, demam, batuk-batuk kecil, tenggorokan sakit, badan pegel-pegel, sempat kehilangan indera penciuman. Tapi kalaupun saya sekarang masih hidup, itu karena Tuhan menghendaki kita masih hidup. Yesus juga pemeran utama pada saat badai kehidupan melanda. Jadi pada saat saya menyanyikan lagu ini, pada saat benar-benar saya diterpa badai hidup itu, saya ngomong sama Tuhan, saya ini bukan pemeran utamanya Tuhan, Engkau pemeran utamanya. Dan saya akan ikut alur apa yang akan Tuhan buat. Mari Tuhan, karena saya hanya pemeran figuran saja. Dan yang terutama adalah Bapak dan Ibu, bukan hanya berkat materi. Kalau tadi berkat materi semua yang kita ketahui, kita pelajari bersama. Tetapi yang terakhir ini, kalaupun hari ini Tuhan izinkan kita semua berpulang, tidak semua manusia punya harapan akan kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang memberikan kepada kita harapan akan kehidupan yang kekal. Siapapun boleh mengklaim saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi sekarang semuanya bisa hilang seketika. Namun ada satu hal yang Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, bahwa kita memiliki harapan. Ketika semua yang di dunia ini hilang, kita akan memulai kehidupan kita yang baru. Dan di sana ada keselamatan yang Yesus berikan buat kita. Bagi setiap kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, itu kekuatan yang luar biasa yang kita punya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih meragukan, yang masih bertanya-tanya, jawabannya adalah Yesuslah pemeran utamanya. Mari kita datang. Mari kita mengakui kita bukan siapa-siapa. Selama ini mungkin kita tidak pernah berdoa, lupa berdoa. Selama ini kita melihat hidup ini yang mengalir aja. Saat ini, ketika kita memasuki 2021, kita diingatkan kembali bahwa pemeran utama adalah Yesus Kristus. Dan sebagai kesimpulannya, yang pertama, sudahkah kita menyadari bahwa kita tuh hanya sebagai pemain figuran? Kalaupun syukur-syukur kita diteguhkan sebagai pemain pembantu dalam mengiring Tuhan, itu puji Tuhan banget. Tapi kita ini bukan siapa-siapa. Sehingga kalau ternyata keadaan kita mulai dari nol lagi, kita bukan siapa-siapa juga. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, baik itu nama baik, baik itu kehormatan, baik itu materi, seperti kondisi saat ini, ya kita ini hanya pemain figur. Yang memang nama kita tidak pernah tertulis dalam, biasanya kalau di bagian akhir film itu kan ada pemeran ini siapa, sutradaranya siapa, kameramennya siapa, bahkan yang catering pun ditulis. Nama kita pun kadang-kadang nggak ditulis. Iya, nggak apa-apa juga. Yang kedua, apabila saat ini atau sebelum ini kita sering merasa bahwa kita tuh pemeran utamanya itu ya. Pemeran utama itu apa sih? Kita yang suka ngatur-ngatur situasi, kita seringkali menilai orang ini salah. Kita seringkali melihat harusnya begini, gereja ini melayaninya kurang. Dan melihat sesama kita lebih rendah. Mungkin kita sedang tergoda. Kita merasa kita sebagai pemeran utama. Mari kita belajar kembali kepada Yesus Kristus, yang meskipun beliau itu pemeran utama, tapi beliau tidak pernah merasa, tidak pernah menyebut diri, aku itu pemeran utama. Bapakku lah yang mengutus aku. Itu pemeran utamanya. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada hal yang lebih tinggi yang dipertontonkan Yesus untuk menempatkan dirinya lebih penting. Yang ketiga, kalaupun kita sering tergoda untuk menukar peran dari pemeran figuran menjadi pemeran utama,
Sehingga kita bisa menentukan hari esok. Wah, bisa kok, aku punya ini gitu ya. Aku bisa melakukan ini, oh tanpa ini aku juga bisa kok gitu ya. Kita merasa diri lebih benar. Kita merasa diri lebih penting, lebih mulia, lebih bersih dari sesama kita yang lain. Mari kita merenungkan kembali eksistensi kita saat ini di bawah kaki Yesus, yang sang pemeran utama itu. Mari kita mempercayai Yesus Kristus sebagai pemeran utama dalam kehidupan kita. Karena dengan kita menempatkan diri dan hati kita dengan benar di hadapan Tuhan, yaitu kita merasa sebagai pribadi yang lemah, kita hanya pemeran figuran, dan kita butuh pertolongan Tuhan, maka kuasa dan karya Yesus Kristus akan dinyatakan bagi kita hari demi hari saat kita melangkah di tahun 2021 ini. Dan memasuki masa-masa persiapan perjamuan Tuhan yang akan kita jelang esok. Seberapa kita memeriksa diri dan hati kita yang paling dalam di hadapan Tuhan saat ini? Sudahkah kita menempatkan diri kita sebagai pribadi yang layak diundang untuk hadir? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama? Ataukah kita merasa kita tuh sebagai pribadi yang justru kita yang mengundang? Kita yang lebih penting, kita yang lebih layak, kita tidak punya kesalahan apapun, kita merasa benar, kita tidak tergoyahkan. Ingat, kita bukan pemeran utamanya. Mari kita akui segala dosa dan kelemahan kita, karena sejatinya kita hanya pemeran figuran saja yang diundang oleh Tuhan untuk menjalani kisah hidup kita bersama Tuhan sebagai sutradaranya. Yang terakhir, seorang pendidik dan seorang ahli kimia di bidang pertanian, George Washington Carver, itu pernah membuat suatu tesis. Dia mengamati kehidupan manusia pada umumnya. Dan ada satu kalimat yang mungkin kita bisa memeriksa diri kita sendiri. Demikian tertulis, seberapa jauh Anda menjalani kehidupan, jadi seberapa jauh itu seberapa panjang kita menjalani kehidupan kita gitu ya, tergantung pada sikap ramah Anda pada orang-orang yang lebih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, belas kasihan Anda terhadap orang-orang yang lebih tua. Yang ketiga, simpati pada orang-orang yang bekerja keras. Dan yang keempat, dan sikap toleran kepada yang lemah dan yang kuat. Jadi kalau empat ini kita selami, itu akan membuat perjalanan hidup kita panjang. Artinya adalah tidak membosankan. Tetapi poin dari yang disampaikan si George Washington Carver ini adalah kita sadar diri. Belum tentu kita saat ini bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mencoba berempati dengan orang-orang yang lebih muda dari kita. Bahkan anak-anak seperti tadi diteladankan Yesus. Seperti anak-anak. Kita juga berbelas kasihan kepada pribadi-pribadi yang mendahului kita yang lebih tua umurnya. Dan kita juga berempati kepada siapapun yang menunjukkan kerja keras, ketekunan. Dan yang terakhir, kita juga memiliki kepedulian kepada yang lemah, dan kita juga menghargai yang kuat. Semoga di tahun 2021 ini Tuhan menolong kita untuk kita mengingat, kita berkontemplasi siapa diri kita. Kita hanya pemain figuran, dan Yesus Kristus pemeran utamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Berikan senantiasa kepada kami hikmat, untuk kami boleh mengenal siapa pencipta kami, siapa juru selamat kami, dan kami boleh memahami siapa diri kami. Sehingga ketika kami boleh menjalani setiap cerita hidup kami hari demi hari, kami boleh menempatkan diri kami dengan bijak, karena Tuhan memberikan hikmat itu kepada kami.
Dan biarlah kami juga peka untuk setiap hal yang terjadi, di mana Engkau menyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan ketika badai kehidupan menerpa kami, bahkan ketika problematika hidup ada di sekitar kami. Namun Engkau adalah pemeran utama yang akan menolong kami melewati semuanya itu dengan baik. Jauhkan daripada kami sikap untuk kami menukar posisi ini. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami akan jatuh dan kami akan menjadi lemah. Tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tolong kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap hari. Karena kami tidak tahu minggu depan, bulan depan, bahkan 1 tahun ini seperti apa. Terlalu jauh bagi kami. Ajar kami untuk bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan setiap hari. Ketika kami bangun pagi dan ketika kami menutup satu hari. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja kami, dan memberkati para pelayan kami, dan memberkati para pemimpin kami, dan memberkati pendeta kami. Dan kiranya gereja kami terus diberkati Tuhan untuk menjadi gereja yang setia berdoa dan setia berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan